ketika gerbang yang menjanjikan kebebasan, tapi di balik itu justru menunggu kematian jutaan korban. Teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, kita akan menelusuri tragedi Holocaust. Sebuah tragedi yang terjadi bukan secara kebetulan atau sebuah kecelakaan, melainkan genosida yang dilakukan secara sengaja, terencana, yang menewaskan jutaan jiwa. Video ini akan dibuat menjadi dua bagian, dan ini adalah part pertamanya. Part keduanya akan nyusul di video berikutnya. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, silakan like dan subscribe. Nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Dan bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Banyak 6 juta Yahudi Eropa selama Perang Dunia II menjadi korban genosida. Insiden ini disebut peristiwa Holocaust yang didukung oleh negara Jerman Nazi dipimpin Adolf Hitler. Lebih dari 1 juta anak Yahudi tewas dalam insiden Holocaust. Kemudian 2 juta wanita Yahudi dan 3 juta pria Yahudi meregang nyawa. Mereka tewas seusai mengalami penyiksaan dan genosida yang dilakukan dalam beberapa tahap. Dari kebohongan yang diulang, lahirlah kebencian yang mematikan. Holocaust adalah pembantaian yang sistematis kepada sekitar 6 juta warga Yahudi, tidak termasuk jutaan korban dari etnis lain, seperti etnis nomaden atau Gypsy, penyandang disabilitas, LGBT, hingga lawan politik rezim waktu itu. Holocaust sendiri dalam bahasa Yunani artinya api yang menghanguskan. Di zaman modern, istilah ini merujuk pada aksi genosida yang dilakukan oleh rezim Nazi Jerman yang terjadi dalam rentang waktu antara tahun 1941 hingga 1945. Sebelum ke aksi genosida itu, kita bahas sedikit dulu ideologi dari rezim ini yang isinya adalah upaya menebar kebencian. Semuanya dimulai ketika sekelompok kecil orang yang membajak pemerintahan dan menghancurkan moral bangsa. Berawal dari partai kecil bernama Nazi, yaitu sebuah partai buruh nasionalis sosialis Jerman. Partai ini muncul setelah kekalahan Jerman dalam Perang Dunia Pertama yang terjadi antara tahun 1914 hingga 1918. Tapi di balik nama itu tersimpan ide-ide radikal. Setelah gencatan senjata pada tanggal 11 November tahun 1918 yang mengakhiri Perang Dunia Pertama, banyak veteran dan warga sipil Jerman merasa dikhianati. Mereka yakin bahwa tentara mereka tidak kalah di medan perang, melainkan dikhianati, ditikam dari belakang oleh politikus sosialis, komunis, dan orang Yahudi. Media sayap kanan dan tokoh militer mulai menyebarkan cerita mitos politik ini untuk mempertahankan kehormatan militer dan membangkitkan semangat nasionalisme mereka. Cerita mitos pengkhianatan itu ternyata membuka pintu bagi ideologi Nazi yang kemudian mereka tuangkan dalam manifesto yang berjumlah 25 poin. Nah, manifesto ini adalah dokumen atau pernyataan tertulis yang menjabarkan visi, tujuan, prinsip, dan rencana aksi dari Partai Nazi. Di tahun 1920, Adolf Hitler dan Anton Drexler merilis manifesto itu yang isinya merangkum keyakinan mereka. Ada beberapa poin utama dari manifesto ini, antara lain ultranasionalisme yang mereka yakini bahwa Jerman sebagai bangsa yang superior, dan karena itu mereka menolak perjanjian Versailles. Lalu poin berikutnya yaitu antisemitisme. Di poin ini, rezim Nazi menuding orang Yahudi sebagai biang keladi krisis ekonomi dan sosial yang menimpa Jerman pada waktu itu. Poin selanjutnya yaitu supremasi ras Arya, sebuah klaim mengenai keunggulan genetik ras murni. Poin berikutnya yaitu anti-komunisme dan anti-kapitalisme internasional, yang isinya menentang dua kubu ekonomi yang dianggap sebagai ancaman bagi masyarakat Jerman. Lalu ada poin Lebensraum. Ini adalah sebuah gagasan atau doktrin mengenai perluasan wilayah ke arah timur Jerman untuk ruang hidup
demi keberlangsungan ras Arya yang mereka anggap sebagai ras superior. Lalu ada poin kultus Führer tentang loyalitas mutlak pada satu pemimpin. Nah, dalam hal ini yaitu Adolf Hitler. Dengan ideologi lengkap ini, Nazi melancarkan sebuah upaya kudeta terhadap pemerintah waktu itu. Pada tanggal 8-9 November tahun 1923, Hitler memimpin kudeta di Munich, Jerman. Namun kudeta tersebut gagal yang membuat dia akhirnya diseret ke pengadilan. Tapi dalam proses persidangan, justru memberinya panggung media untuk menyebarkan propaganda dan menulis sebagian Mein Kampf. Meskipun gerakan Nazi ini sempat terhenti, tapi mereka bangkit lagi dengan cepat setelah depresi besar yang mengguncang Jerman pada masa itu. Pada pemilu tahun 1930, Nazi melompat dari 2% menjadi 18% suara dan menjadi partai kedua terbesar di Reichstag. Pada bulan Juli tahun 1932, suaranya melonjak menjadi 37% dan akhirnya menjadi partai terbesar di Jerman. Bulan Januari tahun 1933, Hitler lalu diangkat sebagai kanselir oleh Presiden Hindenburg. Pada bulan Maret tahun 1933, Enabling Act memberi Hitler kekuasaan legislatif penuh dan menandai berakhirnya demokrasi Weimar. Dengan kekuasaan mutlak yang dipunyai Hitler waktu itu, Nazi segera mengarahkan seluruh negeri untuk apa yang disebut sebagai final solution. Sebuah langkah lanjutan menuju pabrik kematian. Dengan fondasi ideologi yang mengakar, Nazi mempersiapkan final solution sebagai rencana genosida yang sistematis untuk memusnahkan jutaan orang Yahudi Eropa. Ini adalah sebuah transformasi dari kamp konsentrasi menjadi pabrik kematian. Tanpa prolog, mesin pembunuh ini mulai beroperasi. Kamp konsentrasi yang awalnya difungsikan untuk menahan politikus, kaum minoritas, dan kelompok yang menentang rezim, sambil memaksa mereka untuk bekerja paksa. Namun, setelah konferensi Wannsee pada bulan Januari tahun 1942 yang menyetujui final solution, Nazi mengubah seluruh sistem itu menjadi jaringan kamp kematian murni. Berikut ini beberapa contoh dari kamp-kamp tersebut. Yang pertama, Chelmno, yang mulai beroperasi pada bulan Desember tahun 1941. Di sini, gas van digunakan sebagai percobaan awal, suatu metode pembantaian tragis yang merenggut nyawa puluhan ribu orang dalam waktu singkat. Lalu selanjutnya, pada tahun 1942, Nazi mendirikan Belzec, Sobibor, dan Treblinka. Di ketiga lokasi ini, gas chamber digunakan sebagai senjata pemusnah massal sekaligus kuburan massal. Lokasi ini menjadi tempat pembantaian yang sangat efisien dan kejam, dan puncaknya adalah Auschwitz-Birkenau yang beroperasi dari tahun 1942 hingga 1945. Dengan 4 krematorium besar, kamp ini mampu membakar puluhan ribu jenazah setiap bulannya. Rezim Nazi menjadikan tempat-tempat ini sebagai pabrik kematian, sebuah simbol kekejaman manusia terhadap sesamanya. Setelah menelisik jenis kamp, sekarang kita melangkah ke proses kedatangan dan seleksi yang menentukan hidup dan matinya para tahanan dalam hitungan menit. Tatkala gerbong kereta itu berderit membuka pintu, kesunyian berubah menjadi suasana yang sangat mencekam. Gerbong kargo yang penuh sesak dengan tahanan lalu berhenti di rel berdebu. Ketika pintu terbuka dan tahanan satu persatu turun ke peron yang sunyi. Dalam situasi yang hening dan mencekam itu, kepala para tahanan ini dicukur dan barang bawaan mereka dirampas. Sebuah langkah pertama dalam proses dehumanisasi. Petugas yang sejak awal sudah bersiaga segera memulai proses seleksi. Dalam hitungan menit, mereka memisahkan kehidupan dan kematian.
Siapa dari para tahanan ini yang masih bisa bekerja akan diarahkan ke blok barak, tempat mereka dipaksa kerja paksa di pabrik, di tambang, atau di ladang. Ini merupakan sebuah kesempatan bertahan hidup, namun sangat pahit. Dan mereka yang tidak sanggup bekerja, seperti anak-anak, lansia, dan yang sakit atau yang lemah, akan langsung digiring ke gas chamber. Keputusan hidup atau mati itu diambil hanya dalam waktu yang sangat singkat, antara 5 sampai 10 menit. Hanya dengan tatapan sekilas dan lambaian tangan, sang penjaga menjadi penentu nasib para tawanan ini. Dari lapangan seleksi itu, korban yang tidak layak untuk kerja paksa akan dibawa ke kamar mandi, dan apa yang disebut sebagai kamar mandi sesungguhnya adalah ruang gas beracun yang sangat mematikan. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Nantikan part kedua dari kisah ini. Dan kalau kalian memiliki saran atau pendapat, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.